Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Dida Tahir dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan memberi tahu kalian atau menjelaskan terkait dengan perbandingan politik pemerintahan antara Korea Utara dengan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita beranjak terkait dengan perbandingan politik Korea Utara dengan Indonesia, kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan sejarah dari Korea Utara itu sendiri. Nah, jadi Korea Utara itu secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea atau RPDK. Nah, ini tuh merupakan negara yang terletak di bagian utara semenanjung Korea. Sejarahnya tuh kaya dengan peristiwa yang menarik dan sangat kompleks, dimulai dari pembagian Korea pasca Perang Dunia Kedua hingga saat ini di bawah pemerintahan rezim otoriter. Nah, sebelum Korea Utara itu menjadi negara yang terpisah, semenanjung Korea itu telah lama menjadi pusat peradaban dan budaya di Asia Timur. Pada awal abad ke-20, Korea itu menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang setelah aneksasi Jepang pada tahun 1910. Nah, ini tuh di bawah pendudukan Jepang. Terus Korea juga mengalami yang namanya penindasan budaya dan politik yang mendalam. Nah, kemudian pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang tuh menyerah dan Korea pun dibebaskan dari penjajahan. Namun sayangnya tanpa kesepakatan yang jelas antara sekutu, yaitu adalah Korea itu kan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu ada Korea Utara yang diduduki oleh Uni Soviet dan juga Korea Selatan yang diduduki oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian pada tahun 1948 kedua Korea ini tuh mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara yang terpisah. Kim Il-sung, seorang komunis yang telah berjuang melawan penjajah Jepang, menjadi pemimpin Korea Utara. Pada saat yang sama di Korea Selatan ada Syngman Rhee yang dia itu merupakan pemimpin pemerintahan baru yang sangat pro sekali dengan negara barat. Nah, kemudian pada tahun 1950 Perang Korea tuh meletus dan bisa dibilang itu adalah pecah karena Korea Utara tuh menyerbu Korea Selatan dalam upaya untuk menyatukan kembali negara itu di bawah pemerintahan yang komunis. Nah, maka dari itu Amerika Serikat dan juga sekutu lainnya tuh dalam dukungannya dia sangat mendukung Korea Selatan, yaitu dengan cara Amerika Serikat ini memberikan bantuan dengan mengirim pasukan untuk melawan invasi dari Korea Utara. Jadi dalam perang Korea Selatan dan Korea Utara ini Amerika sangat-sangat mendukung Amerika Serikat ini sangat mendukung Korea Selatan untuk menyerbu Korea Utara. Nah, kemudian pada saat Perang Korea berlangsung itu selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1953 dengan penandatanganan gencatan senjata pada waktu itu. Namun tidak ada perjanjian perdamaian yang ditandatangani sehingga secara resmi itu perang antara kedua Korea ini tuh belum berakhir sampai dengan hari ini. Nah, setelah perang Korea Utara tuh menjadi negara komunis yang diperintah dengan ketat oleh Kim Il-sung dan Partai Buruh Korea. Jadi di Korea Utara ini ada satu partai yang sangat mendominasi, yaitu adalah Partai Buruh Korea. Nah, Kim Il-sung ini menerapkan ideologi Janche yang mana ini tuh menekankan kemandirian dan otonomi nasional serta mengembangkan kultus kepribadian di sekitar dirinya. Nah, kemudian teman-teman, pada tahun 1994, Kim Il-sung itu kan meninggal dunia dan digantikan lagi oleh anaknya atau putranya yang bernama Kim Jong-il. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan Kim Jong-il ini tuh Korea Utara mengalami masa-masa yang sangat sulit ekonomi karena memang kurangnya reformasi dan isolasi internasional yang semakin dalam dari Kim Jong-il. Nah, kemudian yang aneh itu adalah walaupun mereka mendapatkan tekanan yang sangat mendalam, rezimnya itu tetap stabil dan sangat-sangat mengandalkan kontrol politik dan propaganda yang ketat. Pada tahun 2011, Kim Jong-il meninggal dan digantikan oleh putranya lagi yang lebih muda yaitu adalah Kim Jong-un. Nah, Kim Jong-un ini masih menjabat sampai dengan sekarang, teman-teman. Nah, Kim Jong-un ini tuh meneruskan kebijakan pemerintahan yang otoriter dari ayahnya dan kakeknya. Dan dia tuh memperkuat program senjata nuklir di Korea Utara. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Korea Utara tuh punya senjata nuklir yang terbesar di dunia. Nah, yang menjadi sumber konflik dan ketegangan di tingkat internasional. Jadi teman-teman suka denger gak sih kalau misalnya banyak yang bilang
hati-hati sama Korea Utara, nanti kita di bom nuklir, hati-hati sama Korea Utara, nanti kita kena gencatan senjata berupa nuklir, karena benar-benar Korea Utara itu punya senjata nuklir yang sangat besar dan ditakuti oleh seluruh internasional. Nah, kemudian selama beberapa dekade Korea Utara itu telah menjadi objek perhatian dunia karena memang Korea Utara itu mengalami yang namanya pelanggaran hak asasi manusia yang sering dilaporkan, dan juga termasuk kam-kam penahanan politik dan pembatasan kebebasan sipil. Namun negara ini itu tetap mempertahankan dirinya sebagai negara yang terisolasi dan tahan terhadap tekanan internasional. Meskipun banyak upaya diplomasi dan juga negosiasi telah dilakukan untuk mencapai perdamaian dan denuklirisasi di semenanjung Korea, namun konflik ini tuh masih terus terjadi. Konflik antara Korea Utara dan komunitas internasional terus berlanjut hingga hari ini. Jadi memang banyak sekali yang menentang negara Korea Utara ini. Dari forum-forum internasional ini banyak sekali menentang Korea Utara tuh sebagai negara yang terlalu terisolasi, negara yang terlalu otoriter. Banyak masyarakat sipilnya tuh tidak diperhatikan, kemudian pemerintahnya tuh terlalu mengisolasi masyarakatnya sehingga masyarakatnya tidak bebas, tidak mendapatkan kebebasan sipil, terlalu tertekan dan tidak adanya hak asasi manusia di Korea Utara. Makanya dari situ banyaklah internasional tuh pada istilahnya pada menjudge Korea Utara. Nah, namun Korea Utara masih tetap dalam pendiriannya, yaitu menjadi negara yang otoriter dan sangat tahan terhadap tekanan-tekanan atau omongan-omongan dari internasional. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas terkait dengan sejarah dari Indonesia. Tadi kan kita udah ngebahas sejarah dari Korea Utara. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah dari Indonesia sendiri. Nah, jadi di Indonesia tuh awalnya ada beberapa periode lah di dalam Indonesia itu sendiri dalam sejarahnya. Yang pertama tuh ada periode pas prakolonial. Nah, Indonesia tuh dimulai sejak zaman prasejarah dengan ditemukannya fosil manusia purba seperti Homo erectus di Jawa. Pada abad pertama Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai di Kalimantan, terus kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Nah, kemudian kerajaan Sriwijaya ini tuh berkembang menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang menguasai Selat Malaka. Kemudian pada abad ke-8 muncul yang namanya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Nah, ini tuh kerajaan itu dikenal dengan pembangunan Candi Borobudur pada abad ke-13. Nah, kemudian kerajaan Majapahit juga berdiri di Jawa Timur dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada ini tuh membuat Majapahit berhasil menguasai sebagian besar Nusantara dan menyatukan wilayah yang sekarang tuh dikenal sebagai Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua ada periode kolonial. Jadi setelah kerajaan itu Indonesia mengalami yang namanya masa kolonialisme. Nah, pada abad ke-16 bangsa Eropa tuh mulai datang ke Nusantara. Portugis itu adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia, disusul oleh Spanyol, Belanda, Inggris pada tahun 1602. Kemudian Belanda ini mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang kemudian menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, VOC ini tuh runtuh pada akhir abad ke-18 dan digantikan lagi oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, selama masa kolonial, Belanda tuh mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga mengeksploitasi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Perlawanan terhadap bangsa Belanda ini tuh muncul di berbagai daerah seperti kalau teman-teman tahu tuh ada perang Diponegoro di Jawa, yaitu kalau tidak salah pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, kemudian ada perang Aceh. Perang Aceh juga terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Nah, kemudian ada perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu ada pergerakan nasional dan kemerdekaan. Nah, pergerakan nasional dan kemerdekaan ini tuh terjadi pada awal abad ke-20, yang mana muncul pergerakan nasionalis yang dipelopori oleh organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian ada Serikat Islam pada tahun 1912 dan Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927 yang dipimpin oleh Soekarno sendiri. Nah, pada masa ini tuh kesadaran untuk meraih kemerdekaan tuh semakin kuat teman-teman di kalangan rakyat Indonesia. Maka terjadilah yang namanya Perang
Perang Dunia Kedua yang membawa perubahan besar. Nah, pada tahun 1942 Jepang itu mengalami perang dengan Belanda, di mana Jepang itu mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Jadi Jepang dan Belanda itu memperebutkan Indonesia, teman-teman, karena saking kayanya budaya di Indonesia. Nah, pendudukan Jepang yang singkat tapi sangat-sangatlah parah atau brutal ini tuh memberikan kesempatan bagi para pemimpin nasionalis untuk mengorganisir diri dan mempersiapkan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, tepatnya pada bulan Agustus. Nah, Soekarno dan Muhammad Hatta ini tuh memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian terjadilah pada masa pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan ini tuh tidak serta-merta diakui oleh Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Nah, terjadilah di sini tuh terjadi konflik. Konflik ini tuh terjadi antara kayak konflik bersenjata yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949, yaitu melalui diplomasi dan pertempuran di mana Indonesia tuh berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Nah, kemudian masuklah ke era Orde Lama dan era Orde Baru, teman-teman, setelah kemerdekaan pastinya. Nah, Indonesia tuh mengalami masa yang penuh tantangan. Tepatnya pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an tuh terjadi adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi, di mana Presiden Soekarno itu memproklamasikan demokrasi terpimpin pada tahun 1959, namun sangat mengalami masalah-masalah yang banyak dan besar, termasuk konfrontasi dengan Malaysia, terus juga pemberontakan di berbagai daerah. Nah, kemudian pada tahun 1965 tuh terjadi yang namanya peristiwa G30 SPKI. Pasti teman-teman tahu semua lah ya, peristiwa ini tuh sangat-sangatlah mencekam, peristiwa yang benar-benar Indonesia sangat berduka adanya peristiwa G30 SPKI ini, yang mengakibatkan jatuhnya kekuasaan dari Presiden Soekarno. Nah, karena adanya 30 SPKI, Soekarno turun, maka digantikan atau naiklah Soeharto ini menjadi presiden pengganti dari Soekarno. Nah, karena naiknya Presiden Soeharto ini menjadi presiden, maka itulah munculnya era Orde Baru yang berlangsung hingga 1998. Nah, era ini tuh ditandai dengan stabilitas politik dan juga pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Memang sangat pesat, namun juga banyak pelanggaran atau hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim ini, dan juga korupsi yang sangat banyak sekali terjadi pada rezim Orde Baru ini. Nah, kemudian setelah Orde Baru muncullah atau terjadilah masa reformasi dan era kontemporer, yaitu pada tahun 1997 sampai 98. Ini tuh memicu gelombang protes yang berujung pada lengsernya Soeharto. Era reformasi ini tuh dimulai dengan terpilihnya B.J. Habibie sebagai presiden, diikuti oleh pemilihan umum yang lebih demokratis. Sejak itu Indonesia mengalami transformasi menuju demokrasi yang lebih stabil dan terlibat aktif dalam komunitas internasional. Nah, jadi teman-teman, walaupun memang era Orde Baru ini sangat-sangatlah membuat perekonomian Indonesia tuh sangat pesat, tetapi juga banyak minusnya, yaitu memang pada saat Presiden Soeharto ini Indonesia lebih terkurung, lebih otoriter, tidak bisa bebas berpendapat, kemudian juga dibatasi hak-haknya, dan juga Indonesia juga mengalami yang namanya ketidakstabilan lah dalam politiknya, karena memang segala bentuk kekuasaan itu harus bersifat sentralisasi atau harus tertuju pada pusat. Nah, jadi itu yang membuat Indonesia tuh merasa terlalu dikekang, merasa tidak bebas, dan merasa bahwa apapun yang tidak disukai oleh rakyat itu tidak akan didengar oleh pemerintah. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan, atau kita akan membandingkan teman-teman bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Korea Utara dengan yang ada di Indonesia. Korea Utara itu memiliki sistem politik yang sangat sentralistik dan otoriter. Kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya negaranya itu memang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, tapi dalam praktiknya ia adalah sebuah negara satu partai yang dikendalikan oleh Partai Buruh Korea atau WPK. Nah, WPK itu dipimpin oleh Kim Jong Un sendiri. Jadi Kim Jong Un ini selain pemimpin tertinggi negara, dia juga
mempunyai gelar seperti Ketua Partai Buruh Korea, dan juga dia sebagai Ketua Komisi Urusan Negara dan Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea. Nah, kemudian kekuasaan di Korea tuh Korea Utara ini sangat terpusat di tangan Kim Jong Un dan keluarga Kim yang telah memerintah negara tersebut sejak didirikan oleh Kim Il Sung pada tahun 1948. Nah, sistem politiknya sangat hierarkis dengan loyalitas pribadi kepada pemimpin yang menjadi kunci utama. Tidak ada posisi politik ataupun kebebasan berpendapat yang diizinkan, dan warga negara hidup di bawah pengawasan ketat serta propaganda negara. Nah, di Indonesia sendiri perbedaannya adalah Indonesia itu merupakan negara yang sangat-sangat demokratis. Kita tahu ya, Indonesia itu sebuah republik demokratis dengan sistem politik multipartai. Negara ini tuh memiliki konstitusi yang menjamin pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali dan berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan yang relatif damai dan teratur. Kemudian juga Parlemen Indonesia yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terdiri dari 2 kamar, DPR dan juga DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPR itu memiliki peran legislatif utama dan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Nah, kemudian yang kedua itu ada proses pemilihan dan partisipasi politik. Di Korea Utara itu pemilihan umum itu diadakan secara periodik, tetapi ini lebih merupakan formalitas daripada proses demokratis yang sebenarnya. Jadi cuma ada satu kandidat untuk setiap posisi yang dipilih, dan kandidat tersebut biasanya adalah anggota Partai Buruh Korea atau partai kecil lain yang berkoalisi dengan Partai Buruh itu sendiri. Nah, pemilihan itu hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kandidat yang telah dipimpin oleh partai. Dalam prakteknya, biasanya hampir semua yang pemilih itu menyetujui kandidat yang diajukan, seringkali dengan angka persetujuan yang mendekati 100%. Nah, jadi partisipasi politik di Korea Utara ini memang sangat terbatas dan diatur ketat oleh negara. Jadi tidak ada tuh ruang bagi oposisi politik dan juga segala bentuk kritik terhadap pemerintah atau pemimpin yang itu tuh dapat berujung pada penahanan, kerja paksa, atau eksekusi, atau kebebasan berpendapat, berkumpul, atau berorganisasi itu tidak akan diakui. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri tuh mengalami hal yang sebaliknya, di mana di Indonesia itu memiliki proses pemilihan demokratis dan kompetitif. Pemilunya itu diadakan secara teratur untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan pemilu itu diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memang independen. Nah, terdapat berbagai partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang mencerminkan spektrum ideologi dan kepentingan yang luas di masyarakat. Kemudian setelah kita membahas terkait dengan sistem pemerintahan dan politik antara kedua negara tersebut, di sini kita akan membandingkan bagaimana sebenarnya sistem kepartaian yang ada di Korea Utara dengan di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, di Korea Utara tuh merupakan negara dengan sistem partainya tuh partai tunggal, di mana partai yang berkuasa tuh hanya satu, yaitu Partai Buruh Korea atau WPK. Nah, Partai Buruh Korea ini tuh ketua partainya adalah Kim Jong Un sendiri. Jadi Kim Jong Un ini seperti yang telah dijelaskan tadi, dia selain menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia juga menjabat sebagai ketua partainya. Nah, WPK ini tuh mendominasi politik pemerintahan, di mana partai ini tuh dipimpin oleh keluarga Kim sejak pendiriannya, dengan Kim Jong Un sebagai pemimpinnya saat ini. Nah, meski terdapat partai lain seperti Partai Chondoy Chongu dan Partai Sosial Demokrat, mereka tuh tidak memiliki kekuasaan sama sekali yang bersifat nyata dan berfungsi, lebih sebagai pendukung simbolis dari WPK dalam Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air (DFRF). Nah, kemudian kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh negara dengan sistem multipartai, di mana sejak reformasi tahun 1998, sistem politik Indonesia ini memungkinkan berdirinya banyak partai politik yang terdapat banyak berkompetisi dalam pemilu. Misalnya kayak partai-partai besar seperti PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Gerindra, itu sering sekali mendominasi pemilu. Namun ada banyak juga partai-partai kecil yang juga memiliki kursi di parlemen. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sosial budaya. Kita akan membandingkan bagaimana sih sebenarnya budaya di Korea Utara dan budaya di Indonesia. Nah,
Nah, jadi teman-teman, di Korea Utara tuh terdapat banyak banget peraturan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakatnya, seperti aturan dalam berpakaian. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian tahu, di Korea Utara tuh sangat dilarang untuk memakai jeans berwarna biru. Karena pemerintah tuh merasa kalau misalnya dengan menggunakan jeans berwarna biru itu adalah simbol kapitalis. Nah, kemudian pria tuh diwajibkan memakai celana panjang berwarna hitam. Dan bagi perempuan diwajibkan memakai rok hitam selutut atau celana panjang berwarna hitam. Dan juga tidak boleh berpakaian secara berlebihan. Nah, kemudian di Korea Utara tuh tentara dan polisi ada di mana-mana. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang menggunakan pakaian terlalu radikal atau terbuka gitu akan ditangkap. Nah, kemudian selama beberapa dekade Korea Utara ini atau Republik Rakyat Demokratik Korea ini menjadi negara yang paling rahasia dan terisolasi dari dunia luar, sehingga dijuluki sebagai negara pertapa. Pemerintah memang harus memastikan bahwa rakyat itu benar-benar terisolasi dari negara asing. Jadi pemerintah itu melakukan atau mengeluarkan undang-undang yang ketat. Semua teknologi komunikasi itu dikendalikan oleh pemerintah atau dipantau oleh pemerintah. Dan juga semua perilaku manusia itu dipantau oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh pemerintah. Kemudian pemerintah Korea Utara ini membatasi kebebasan bermasyarakat, beragama, dan berserikat, dan juga pembatasan semua media elektronik karena pemerintah menganggap bahwa media elektronik itu dapat mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada di Korea Utara itu sendiri. Kemudian masyarakat itu, misalnya ada masyarakat yang anti kritik, yang masyarakat yang selalu mengkritik atau anti terhadap pemerintah, itu maka masyarakat itu akan dimasukkan ke dalam penjara dan diperlakukan secara buruk. Nah, hal ini tuh terjadi bukan cuma sama orang yang melakukannya aja, tapi juga terjadi oleh sanak keturunannya. Jadi keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu akan merasakan nasib yang serupa. Serem banget teman-teman. Nah, kemudian di Korea itu pemakaian jalan rayanya tuh cenderung sepi karena memang di Korea Utara ini yang menggunakan jalan ini mereka yang punya kepentingan aja. Terus juga mereka tuh perlu izin yang sangat-sangat ketat untuk memiliki kendaraan pribadi. Maka kita tuh gak heran kalau misalnya di Korea Utara sendiri hampir semua masyarakat itu menggunakan transportasi umum. Nah, kemudian teman-teman, saat malam hari uniknya adalah di Korea Utara ini rumah-rumah masyarakatnya kalau kalian lihat itu sangat gelap. Jadi lampunya tuh dipadamin karena memang pemerintah tuh mengatur penggunaan listrik untuk jangka waktu tertentu. Jadi di Korea Utara itu dalam sore hari atau dari sore sampai malam hari itu lampunya tuh dimatiin sama pemerintah. Semuanya dimatiin karena memang di Korea tuh listrik tuh yang bayar pemerintah, teman-teman. Enaknya kayak gitu, cuma gak enaknya adalah lampunya tuh dibatasi sama pemerintah. Jadi ada batasan waktu lah. Nah, maka dari itu kalau malam hari tuh di Korea Utara ini masyarakat itu masih menggunakan lilin untuk penerangan mereka. Nah, kemudian pemerintah Korea Utara juga memiliki aturan ketat terkait dengan gaya rambut dan penampilan. Misalnya nih teman-teman, pria dan wanita itu diharuskan mengikuti pedoman tertentu dalam hal panjang rambut dan gaya potongan rambut. Gaya rambut yang terlalu dianggap asing atau terlalu modern seperti gaya rambut punk atau tatanan rambut yang ekstrem itu dapat dilarang atau sangatlah dilarang lah oleh pemerintah karena itu dilihat sebagai simbol kapitalis banget nih. Nah, kemudian warga Korea Utara juga dibatasi dalam perjalanan internasional. Kebayang nggak teman-teman? Kalau misalnya kalian tinggal di Korea Utara nih, tapi kalian tuh dibatasin, kalian nggak boleh pergi ke luar negeri, kalian nggak boleh pergi ke sini, ke negara ini, ke negara itu. Jadi kalian nggak bisa traveling ke luar negeri teman-teman. Karena memang yang boleh keluar negeri atau yang boleh perjalanan internasional tuh hanya orang-orang yang memiliki kepentingan atau segelintir orang yang memiliki izin untuk berpergian ke luar negeri. Nah, izin tersebut itu biasanya hanya diberikan kepada mereka yang dianggap loyal terhadap rezim atau memiliki kepentingan khusus yang diakui oleh pemerintah, misalnya kayak pejabat. Nah, kalau misalnya rakyat biasa tuh sebenarnya bisa juga berpergian ke internasional, ke luar negeri, cuma memang misalnya kayak dia tuh mengikuti pekan olahraga internasional, nah baru dia tuh boleh tuh berpergian internasional. Misalnya kayak ada tanding bola nih negara Korea Utara sama negara Indonesia misalnya, nah itu baru pemerintah tuh mengakomodir atau memperbolehkan timnya itu untuk main ke luar negeri, gitu teman-teman. Jadi nggak sembarang orang yang punya paspor atau yang punya uang yang bisa pergi itu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu budayanya itu merupakan hasil dari perpaduan beragam suku, agama, bahasa, tradisi,
yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Budaya ini tuh sangat-sangat kaya dan kompleks, terdiri dari berbagai aspek seperti seni, musik, tarian, adat istiadat, kuliner, dan juga kepercayaan, teman-teman. Nah, kita akan membahas pertama itu seni dan arsitektur ya. Jadi di Indonesia tuh banyak banget seni dan arsitektur yang memang mencerminkan kekayaan dan kreativitas dan keindahan yang ada di Indonesia sendiri. Contohnya tuh ada seni ukir kayu, kemudian ada batik, wayang kulit, seni pahat, seni lukis, dan juga seni tekstil. Nah, masing-masing seni ini juga sangat mencerminkan daerahnya masing-masing. Kemudian ada seni pahat. Seni pahat ini mencerminkan daerah masing-masing juga. Kemudian ada arsitektur tradisional yang mencakup rumah adat, candi, dan istana kerajaan. Kalau kalian berkunjung ke Indonesia, itu yang ada di Jogja yang namanya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga banyak juga istana kerajaan di keraton di sana. Itu masih ada kerajaan keraton Yogyakarta itu bagaimana. Nah, kemudian yang kedua tuh ada musik dan tarian. Nah, di Indonesia itu musik dan tarian Indonesia sangat beragam, teman-teman. Masing-masing mencerminkan kekayaan budaya daerahnya masing-masing. Nah, contoh misalnya ada musik tradisional Indonesia. Itu ada gamelan, ada angklung, dan juga ada sasando. Sedangkan tarian tradisional itu ada tari pendet, tari saman, tari kecak, dan juga tari jaipong. Kemudian tuh masing-masing tarian ini tuh mempunyai ciri khas masing-masing dalam gerakannya dan juga dalam pemakaian kostumnya. Jadi kostumnya itu melambangkan tari kecak yang dari Bali, memakai pakaian khas Bali, adat Bali bagaimana. Nah, kemudian ada adat istiadat. Adat istiadat di Indonesia itu mencakup berbagai ritual, upacara, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, adat istiadat adalah upacara adat pernikahan, adat kematian, dan juga upacara adat panen, dan upacara adat keagamaan. Nah, yang keempat itu ada kuliner. Teman-teman, kalau kalian berkunjung ke Indonesia, kalian tahu bahwa di Indonesia tuh setiap daerahnya punya makanan khas masing-masing. Kemudian juga banyak makanan-makanan tradisional yang kita tahu, kalau di Indonesia tuh banyak banget daerah di Indonesia, dan kemudian daerah masing-masing tuh punya makanan sendiri, makanan asli daerahnya sendiri. Kemudian makanan tradisional misalnya kayak rendang, sate, gado-gado, nasi padang itu menjadi makanan favorit yang gak cuma bisa dinikmati di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Nah, kemudian yang kelima itu ada kebudayaan agama. Di Indonesia tuh banyak banget agama atau kepercayaan yang sangat-sangat beragam, teman-teman. Nah, misalnya nih di Indonesia tuh ada agama Islam mayoritas. Nah, kemudian ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga banyak kepercayaan tradisional. Setiap agama tuh memiliki praktik ibadah, ritual, dan perayaan agama yang unik. Nah, kalau kita ngomong atau membahas terkait kepercayaan tradisional, teman-teman, kalian tahu kalau di Indonesia tuh mayoritasnya adalah wilayah Jawa. Jawa itu menjadi mayoritas di Indonesia. Nah, kemudian Jawa ini ada lagi yang namanya suku pedalaman, ada juga yang namanya mereka mempunyai kepercayaan tradisional masing-masing. Misalnya kayak agama, kita menganggap bahwa mungkin agama tuh hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tapi bagi suku pedalaman seperti di Jawa ini, mereka mempunyai kepercayaan masing-masing, yaitu adalah agama Kejawen. Terus juga ada di salah satu daerah pedalaman di Banten, itu ada yang namanya suku Baduy. Nah, suku Baduy ini mempunyai percayaannya masing-masing, teman-teman. Jadi ya mereka percaya bahwa agama mereka adalah kepercayaan adat, bukan dari Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, atau Buddha. Nah, kemudian yang keenam itu ada festival dan juga perayaan. Nah, di Indonesia itu banyak banget setiap ada acara dari perayaan-perayaan, misalnya kayak orang Islam itu ada hari rayanya sendiri dan kita merayakan itu. Orang Kristen itu ada hari Natalnya sendiri dan kita juga merayakan itu. Kemudian Bali ada Nyepinya dan juga ada Cap Gome dan banyak lagi. Nah, festivalnya itu sering banget diwarnai dengan pertunjukan-pertunjukan yang sangat luar biasa menariknya, yaitu ada pertunjukan seni, tarian, musik, dan pesta makan-makan. Contohnya nih, kalau misalnya di hari raya tuh pasti kita akan pesta makan-makan, makan opor, rendang, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nyepi itu kita akan melihat seninya Bali itu bagaimana. Nah, kemudian Natal kita akan melihat musiknya bagaimana. Itu sangat-sangatlah beragam, teman-teman. Jadi luar biasa menariknya di Indonesia ini seperti apa, teman-teman. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.